Hai guys, kali ini Zen Movie akan mereview film-film mengerikan dan sangat menegangkan tentunya, yaitu Final Destination Bloodlines. Seperti film-film sebelumnya, Final Destination termasuk ke dalam film bergenre horor, menakutkan dan menegangkan. Seperti apa filmnya? Mari kita tonton bersama. Sebelum menuju ke filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Zen Movie. Langsung saja kita menuju ke filmnya. Is a very deeply disturbed woman. And Just drop it. I don't get it. What? Tahun 1968, Iris muda dan tunangannya Paul menghadiri pembukaan restoran Skyview. Paul melamar Iris, menyematkan cincin pertunangan di jarinya. are you kidding me? No. Is it too tight? Saat itu, Iris melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang anak laki-laki di atas melemparkan sebuah koin. Tampak seolah-olah kematian sendiri meniup koin itu, menuntunnya tepat masuk KE dalam saluran ventilasi. Koin itu tersangkut di kipas, menghentikannya seketika. Sementara itu, orang-orang di dalam menara menari dengan gembira, tidak sadar bahwa retakan pada kaca di bawah kaki mereka semakin menyebar cepat. Ketika Iris dan Paul bergerak KE posisi lain, penyangga logam di bawah mereka mencapai titik patah. Baut-baut lepas satu persatu. Tiba-tiba, koin yang terjebak menghancurkan bilah kipas, mengirimkannya terbang tepat KE pipa gas. Para penari masih asik, retakan melebar, dan gas mulai bocor KE udara. Iris merasa sangat tidak tenang. Tiba-tiba, Paul jatuh menembus lantai. Orang-orang mulai berjatuhan satu persatu, putus asa berpegangan pada balok logam. Di bawah, staf panik dan berlarian menyelamatkan diri. Paul berhasil memegang kaca pengaman. Iris menjerit minta tolong, tapi tak ada yang datang. Ia mencoba meraih Paul, namun ia tetap terjatuh. Kekacauan pun pecah. Orang-orang ketakutan berusaha lari. Seorang wanita terbakar api berlari ke arah kebocoran gas, menyebabkan ledakan besar. Mereka yang tidak sempat lari, tewas. Iris lolos dari api dengan susah payah. Staf berteriak menyuruh semua orang segera evakuasi. Anak laki-laki yang melempar koin tadi berlari di depan, memimpin jalan. Kerumunan panik berdesakan menuju pintu darurat, tapi kematian sudah merencanakannya. Jalur evakuasi runtuh, membunuh semua yang masuk. Ajaibnya, anak laki-laki itu selamat. Para penyintas berlari ke lift, saling dorong dengan brutal demi selamat. Seorang pria tua mendorong Iris, namun ia sendiri terjebak di pintu lift yang penuh sesak. Lift kelebihan muatan dan rusak menghancurkan tubuh pria tua itu. Iris mencari jalan lain, tapi tekanan membuat kehamilannya terganggu. Ia menyadari benda-benda mulai meluncur miring, langit-langit pun retak. Merasa bahaya, ia cepat-cepat memanjat ke atas. Orang lain tak seberuntung itu. Lantai terbelah dua, menciptakan lereng curam. Orang-orang meluncur tak terkendali ke bawah, menabrak kaca pengaman. Seorang wanita lega karena selamat, tapi ketika ia menoleh ke atas, sebuah piano bergoyang berbahaya. Kematian sekali lagi ikut campur, menjatuhkan koin ke atas piano. Piano pun terhempas jatuh menimpa wanita itu. Semua orang di kelompok itu tewas. Anak laki-laki tadi tersenyum licik karena lolos, namun akhirnya piano juga jatuh menimpa dirinya. Iris berduka atas Paul,
Namun kemudian, ia melihat seorang anak lain dalam bahaya dan nekat menyelamatkannya. Pada saat yang sama, bangunan di atas runtuh seluruhnya. Di detik terakhir, Iris meraih sepotong besi. Namun ternyata bukan tangannya yang menyelamatkannya, melainkan cincin pertunangan Paul yang tersangkut di batang baja. Pegangan rapuh itu tak bertahan lama, dan Iris jatuh ke kobaran api di bawah. Stephanie terbangun dari mimpi buruk di kelas. Namun itu bukan mimpi biasa. Selama 2 bulan berturut-turut, ia bermimpi hal yang sama. Stephanie bercerita pada teman sekamarnya. Dalam mimpinya ada seorang wanita bernama Iris, nama neneknya. Tapi Stephanie belum pernah bertemu Iris dan tak tahu apakah dia masih hidup. Teman sekamarnya menyarankan Stephanie pulang ke rumah untuk mencari tahu, agar mimpi itu berhenti. Saat pulang, Stephanie bertanya pada ayahnya, Marty, tentang Iris. Marty sedikit cemberut, lalu tersenyum canggung, jelas menyembunyikan sesuatu. Saat itu, adik Stephanie, Charlie, berkata ia ingin mengunjungi sepupu-sepupu mereka. Stephanie memutuskan ikut. Sebelum berangkat, Marty menekankan agar mereka jangan menyebut nama Iris di depan keluarga. Hal itu membuat Stephanie makin curiga. Apa yang sebenarnya terjadi pada Iris? Jika wanita dalam mimpi itu memang Iris dan sesuatu yang buruk menimpanya, lalu bagaimana dengan asal-usul ibunya? Have to look under. Can you do me a kindness? Paco. Dude, again? Yeah, sure. Sesampainya di rumah Paman Howard, Stephanie langsung bertanya tentang ibunya, Darlene. Howard terkejut dan cepat mengganti topik. Namun ketika Stephanie menyebut tempat dari mimpinya, restoran Skyview, Howard dan istrinya, Brenda, tampak kaget. Maybe if I could talk to her. Talk to who? Is a very deeply disturbed woman. And Just drop it. I don't get it. What? Stephanie terus mendesak. Sepupunya ikut penasaran. Akhirnya mereka mengaku Iris tidak mati. Ia mengalami gangguan mental. Bagi Howard dan Brenda, Iris sama saja sudah mati. Stephanie ingin bertemu Iris sendiri, berharap mimpi buruk itu berhenti. Howard akhirnya menceritakan bahwa setelah ayah mereka meninggal, Iris kehilangan kendali. Ia melarang anak-anak sekolah. Ian mengurung mereka di rumah. Hidup dalam ketakutan, anak-anaknya akan mati. Polisi akhirnya turun tangan dan membawa Iris pergi. Kemudian, Iris terobsesi mengawasi anak-anak mereka saat di panti asuhan. Ketika Howard dan Brenda punya anak sendiri, Eric, Julia, dan Bobby, Iris mulai mengirim surat-surat menyeramkan berisi peringatan dan foto mayat. Mereka akhirnya pindah dan memutus kontak. Stephanie meminta melihat surat itu. Setelah dibujuk, Brenda diam-diam memberitahu tempat penyimpanannya. Stephanie menemukan surat-surat itu dan terkejut melihat foto wanita yang sama persis dengan mimpinya. Itu berarti mimpi itu nyata. Ia lalu mencari Iris di alamat terpencil di pegunungan. Melalui interkom, Iris menyuruhnya pergi. Namun setelah Stephanie mengaku sebagai cucunya, Iris mengizinkan masuk, tapi harus mengosongkan kantong dulu. Begitu pintu besi terbuka, Stephanie masuk dengan hati-hati. Rumah itu penuh jebakan aneh. Atapnya pun dipenuhi paku besi. Door. Quick. Iris akhirnya menemuinya, tersenyum hangat. Mereka bicara soal Darlene. Stephanie lalu menyinggung mimpi buruknya. Iris berkata, itu bukan mimpi biasa. Ia dulu pernah melihat masa depan. Malam itu, ketika Paul akan melamarnya di atap restoran, ia melihat tanda-tanda bencana. Iris merebut koin dari anak laki-laki yang hendak melemparkannya. Ia tahu koin itu pemicu efek domino. What's wrong with you? Make me wanna keep watching, don't get to see it. Iris segera bertindak, memperingatkan orang-orang. Banyak yang ia selamatkan malam itu. Bangunan tidak runtuh. Namun, karena ia merusak rencana kematian, bertahun-tahun kemudian, Paul dan orang lain tetap mati dengan cara tragis. Iris pun belajar melihat datangnya kematian dan menghabiskan hidup mencegah bencana. Kini, ia sakit kanker.
been keeping me. Cancer. Saat berbincang dengan Stephanie, kematian berusaha menyerang lewat cahaya kaca pembesar yang membakar tali. Iris cepat-cepat menggagalkannya. Ia mengatakan mungkin Stephanie mewarisi kemampuannya. Namun Stephanie tak percaya dan memilih pulang. Iris memohon agar ia membawa buku peninggalannya. Wait, Stephanie! Sebelum Stephanie pergi, Iris mendapat visi. Ia tahu jika keluar, ia akan mati. Tapi demi cucunya, ia tetap keluar, melempar buku itu ke tangan Stephanie. Benar saja, angin meniup kompas, menjatuhkan tabung pemadam kebakaran, yang akhirnya menembus mulut Iris. Ia tewas di depan cucunya. Here, this book. Stephanie akhirnya percaya bahwa Iris sudah tiada. Keluarganya menghadiri pemakaman. Stephanie mengatakan kepada ayah dan pamannya bahwa Iris pernah berkata maut sedang datang, tapi mereka tidak mempercayainya. Saat itu, ibu Stefan, Darlene, muncul, masih menyimpan amarah pada ibunya. Stephanie pun berjalan pergi. She's going to Uncle Howard's house, then I'm not. At least she abandoned us, and now she rolls. I tried calling you so many times, and I've just been distracted. I'm not like her. Sesampainya di rumah, ia mulai membaca buku yang diberikan Iris padanya. Sementara itu, keluarga lain sedang berkumpul di rumah Howard, memanggang daging, makan, dan tertawa. Sama sekali tidak sadar bahwa maut telah tiba. Bobby tanpa sengaja memecahkan sebuah gelas, tapi ia tidak menyadari pecahannya ikut tercampur dengan es batu. Eric meletakkan minumannya di samping tabung gas. Jelas, semua itu akan menjadi alat maut berikutnya. Saat semua orang berkumpul untuk makan dan minum, mereka tanpa sadar memakai es batu yang sudah bercampur pecahan kaca. That you got alone till the day that she died. Because we're not going to. Howard mengangkat gelas untuk bersulang. Ia berkata bahwa kematian Iris mengingatkan mereka untuk menikmati hidup saat ini. Semua orang bersulang dan meneguk minuman. Tiba-tiba, Julia tersedak. Ia merasa ada sesuatu tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa bernapas. Semua panik menolongnya, tapi ternyata ia hanya salah menelan. Ia baik-baik saja. Got it. Di rumah, Stephanie terus membaca buku Iris. Ia melihat ada bab tentang insiden koin dan pesta barbeque. Sementara itu, Eric sedang menyalakan panggangan. Bobby memanggil Charlie untuk bermain trampolin, tapi mereka tidak menyadari ada garpu rumput tajam tersembunyi di bawahnya. Ma, girls. Buku yang dibaca Stephanie terlepas dari tangannya. Ia merasakan firasat buruk. Saat panggangan dinyalakan, bingkai foto jatuh dan pecah. Sebuah pecahan kaca memantul di lantai menuju gelas yang berisi pecahan mematikan itu. Howard meneguk minumannya, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu kamera menyorot ke arah gelas Darlene. Apakah pecahan ada di situ? Stephanie, yang merasa ada yang tidak beres, segera menuju rumah Howard sambil terus menelpon adiknya, Charlie. Sayangnya, Charlie tidak mengangkat telepon. Trampolin sudah mulai longgar dan hampir jebol. No. Di jalan, Stephanie melihat papan peringatan bertuliskan bahaya di depan. Seakan maut sendiri yang mencoba menghentikannya. Ternyata pecahan kaca itu berada di dalam gelas ayahnya Marty. Untungnya, ia hanya meneguk sedikit, lalu meletakkannya kembali. Howard kemudian naik ke trampolin. Permukaan trampolin terlihat bisa jebol kapan saja. Untungnya Darlene melihat garpu tajam yang tersembunyi di bawahnya. Ia berteriak, berlari, dan mencabutnya, lalu mengembalikannya ke gudang.
Namun saat itu, Brenda tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol. Botol itu mengenai saklar mesin di dekatnya. Pipa-pipa di bawah mulai bergetar. Garpu yang tadi dikembalikan malah tergelincir. Saat Stephanie tiba, Maud sudah siap dengan pertunjukannya. Howard berjalan menyambutnya. Tiba-tiba, kaki Bobby tersangkut di trampolin. Julia menoleh, membuat pecahan kaca jatuh dari gelasnya. Howard menginjak pecahan itu. Rasa sakit menusuknya. Saat itu juga, garpu jatuh tepat ke mesin pemotong rumput. Howard kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Mesin itu meluncur ke arahnya dan mengakhiri hidupnya. Keluarga kembali menghadiri pemakaman. Stephanie bergegas pulang untuk memeriksa buku itu lagi. Ia menemukan catatan yang berbunyi, JB menemukan seseorang yang berhasil selamat. Ia mulai menganalisis siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Iris dan Paul memiliki anak, yaitu Howard dan Darlene. Howard punya 3 anak, Eric, Julia, dan Bobby. Darlene punya 2 anak, Stephanie dan Charlie. Semuanya terikat oleh darah, dan tidak ada yang bisa lepas dari maut. Articles for the people who were at that. They all died in the same night, but Iris stopped for death to get to all of them. Stephanie menjelaskan pola itu kepada yang lain. Kali ini, mereka mendengarkan dengan tenang. Semua berasal dari daftar kematian di restoran. Urutannya sama persis dengan yang pernah dilihat Iris. Awalnya, ratusan orang seharusnya mati, tapi Iris berhasil menyelamatkan mereka. Sekarang Maud kembali untuk menagih satu persatu. Maud selalu mengikuti urutan tertentu ketika membunuh. Dimulai dari keluarga Howard, lalu berlanjut ke keluarga Stephanie. Marty dan Brenda tidak ada hubungan darah, jadi kemungkinan mereka aman dari daftar maut. Itu berarti orang yang paling berbahaya saat ini adalah putra tertua Howard, Eric. Tapi tak seorang pun percaya pada Stephanie. Mereka semua mengira ia kerasukan atau terkutuk. Satu persatu, mereka pergi meninggalkannya. They're good. They hit the club. Need you to lock up. Eric tiba di tempat kerjanya. Sebuah kipas berputar menyapu rantai yang tergantung. Rantai itu tersangkut di tindik hidung Eric. Di sampingnya, cairan disinfektan tumpah ke lantai. Kipas terus berputar, menarik rantai semakin kencang. Eric tidak bisa melepaskan tindiknya. Ia terpaksa berdiri berjinjit, menahan tubuhnya makin tinggi. Tanpa sengaja, ia menyenggol lampu di dekatnya. Lampu itu jatuh dan langsung menyulut cairan disinfektan yang mudah terbakar. Situasi semakin buruk. Kaca meja pecah. Eric panik, kesakitan, berusaha mati-matian melepaskan diri. Di detik terakhir, ia berhasil merobek rantai itu, tapi saat jatuh, ia menumpahkan lebih banyak disinfektan. Beberapa saat kemudian, toko meledak. Sementara itu, Stephanie semakin cemas. Eric tidak menjawab teleponnya sepanjang malam. Ia membawa Charlie untuk mencarinya. Di jalan, mereka nyaris kecelakaan. Untungnya, Eric masih hidup. Ia lolos dengan cara merobek pakaiannya yang terbakar. Tapi kejadian itu membuat Stephanie makin yakin bahwa maut sedang memburu mereka. Eric tetap tidak percaya. I'll take my chance. I mean, take the ball into his face. Whoa, deadly. Stephanie pun memutuskan untuk selalu berada di sisinya, melindunginya. Ia mulai mengikuti catatan Iris untuk mencegah reaksi berantai. Misalnya, seorang pemangkas pohon tiba-tiba jatuh dari dahan, hampir menimpa bola anak kecil yang bisa saja melayang ke kepala Eric. Kemudian, mereka bertemu Julia yang sedang jogging. Sebuah truk sampah melintas. Stephanie segera memperingatkan Eric untuk menjauh. Tapi Eric justru bercanda di dekat truk itu, membuat wajah-wajah konyol. Julia tidak peduli. Ia memasang headphone dan terus berlari. You okay? Can you please? For the 1500.
Tak ada yang menyangka. Julia tanpa sengaja terlempar ke dalam truk sampah. Mereka panik mengejarnya, tapi sopir truk yang memakai headphone tak mendengar apa-apa. Stephanie melompat ke truk, meraih tangan Julia, namun sudah terlambat. Julia tergencet mesin pemadat sampah. Saat itulah keluarga lain akhirnya percaya maut benar-benar mengejar mereka. Brenda lalu mengungkapkan rahasia mengejutkan. Eric bukan anak kandung Howard. Ia hasil perselingkuhan. Itulah mungkin alasan Eric selamat, yang berarti target berikutnya adalah Bobby, anak bungsu Howard. Or something? My mom used to write me letters. Stephanie mengingat nama dalam catatan. William dan Darlene kebetulan mengenalnya. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Ternyata William adalah bocah yang dulu diselamatkan Iris malam itu. William menjelaskan ada 2 cara melawan maut. Membunuh orang lain agar menggantikanmu, atau mati lalu hidup kembali. Protecting our family. Down. Help me see that and helped her get the best medical. Stop death and survived. Ia mengatakan dirinya kini sakit, sama seperti Iris, dan waktunya hampir habis. Ia memperingatkan mereka semua bahwa mereka akan mati sesuai urutan yang sudah tercatat. Itu terdengar menakutkan, tapi kenyataannya lebih buruk. William berkata, "Jangan terlalu ikut campur dalam rancangan maut. Kalau gagal, akibatnya bisa lebih tragis." Ia menyarankan mereka menghargai waktu yang tersisa. Lalu ia pergi dengan tenang. Hey, I'm not going to. Look, Iris. He was just oddly charismatic. Eric lalu punya ide. Jika ingin menyelamatkan Bobby, mati lalu hidup kembali adalah cara termudah. Ia menyarankan Bobby makan kacang agar memicu alergi parah. Lalu dokter bisa menyelamatkannya dari ambang kematian. Mereka membeli kacang dari mesin penjual otomatis, tapi kacangnya tersangkut. Kesal, Eric memecahkan kaca mesin. Mereka bahkan mengangkat mesin itu bersama-sama. Maybe this is a sign, so we can just... I'm not giving up. Back on. Dude, it's gonna fall. It's gonna hold it! It's gonna fall! Now what? Akhirnya mereka mendapatkan kacang itu. Tapi ketika masuk ke ruangan sebelah, tanpa sengaja mesin MRI aktif. Kekuatan magnet kuat menarik semua benda logam. Tindik di tubuh Eric tertarik ke mesin. Kursi roda di belakang ikut terlempar. Eric terhantam keras ke mesin MRI dan hancur. Bobby yang baru memakan kacang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mencoba meraih EpiPen di tangan Eric. Saat itu, seorang dokter membuka pintu karena mendengar keributan. Lalu terjadilah hal mengerikan. Pegas longgar dari mesin penjual otomatis melesat menembus kepala Bobby. Stephanie, Darlene, dan Charlie saling berpelukan ketakutan. Mereka sadar tidak mungkin lagi melawan maut. Akhirnya, mereka memutuskan mengikuti jejak Iris dan mempertaruhkan segalanya. Mereka berkendara ke kabin lama Iris di pegunungan. Mereka tak sadar, sebuah koin jatuh dari buku catatan. Seorang wanita tua memungutnya. It's gonna be impossible to get through that gate. Kabin itu terasa menyeramkan, seolah maut sudah menunggu. Stephanie menekan pedal gas dan menabrakkan mobil ke arah kabin. Tapi mobil terguncang di tengah jalan. Sabuk pengaman Stephanie menahannya. Kali ini target maut adalah Darlene. Selama ia bisa masuk ke kabin dengan selamat, mungkin semua orang lain aman. If you get inside, I'll be safe. Go. Namun tak ada yang melihat percikan api dari kabel atap yang korslet. Saat Darlene sampai di pintu kabin, ledakan besar menghancurkan mobil. Tubuh Stephanie terpental ke kolam. Charlie terjepit papan kayu. Darlene, meski terluka, merangkak dan membebaskan Charlie. Ia memintanya segera menolong Stephanie,
Sesudah itu, tiang lampu jatuh dari atas dan membunuhnya. Charlie segera menarik Stephanie keluar. Ia pingsan. Untungnya, Charlie berhasil menyadarkannya. Mereka berpelukan dan tertawa lega. Mungkin inilah yang dimaksud William dengan mati lalu hidup kembali. Tapi begitu mendengar Darlene meninggal, Stephanie menangis. Kini hanya dia dan Charlie yang tersisa dari garis keturunan Iris. There he is. Wow, okay, Charlie. Come on. Seminggu kemudian, Charlie dan Stephanie mengunjungi rumah pacarnya. Saat memperbaiki baju Charlie, Stephanie tertusuk duri mawar di jarinya. Tiba-tiba, ia teringat mimpinya. Dalam mimpi itu, Iris juga tertusuk duri jarinya. Lalu seorang wanita tua menjatuhkan koin. Koin itu menggelinding ke rel kereta. Sebuah kereta melaju kencang. Steph, I want you to meet Jenny's dad, Dr. Reddick. Brought me back from the dead. Yeah. What? Ayah pacar Charlie, yang seorang dokter, mendengar cerita bagaimana Charlie menyelamatkan Stephanie. Ia berkata bahwa secara teknis Stephanie belum benar-benar mati. Jika seseorang hanya pingsan lalu napasnya dipulihkan, tapi jantungnya tak pernah berhenti, maka ia belum benar-benar meninggal. But regardless, waiting. Namun bagi Stephanie dan Charlie, itu terdengar buruk. Stephanie melihat mobil merah, sama persis dengan mimpinya. Pacar Charlie bahkan mengenakan pakaian yang sama seperti Iris. Perasaan buruknya semakin kuat. Kemudian, kereta itu anjlok. Tabrakan terjadi. Kereta melaju ke arah mereka. Stephanie tersandung dan jatuh. Charlie menariknya. Tampaknya mereka berhasil lolos. Yeah. Tetapi ternyata takdir berkata lain.